Halo, semangat pagi. Kali ini kita akan membahas bab 2 di semester genap, yaitu mengenai perpajakan. Adapun kompetensi dasar pada bab ini yaitu 3.7, menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. 7, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Materi pokoknya ada 2, yaitu mengenal pajak dan menghitung pajak. Lalu peta konsep dalam perpajakan. Mengenal pajak terdiri dari pengertian pajak, unsur pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, jenis pajak, tarif pajak, cara pembayaran dan pelaporan pajak, serta pungutan resmi selain pajak. Lalu yang kedua, menghitung pajak, yaitu pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal pajak. Yang pertama ada pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dalam pengertian pajak tersebut terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi sifatnya itu wajib. Yang kedua, pembayaran didasarkan pada norma-norma hukum, yaitu perundang-undangan. Yang ketiga, sumber pembiayaan untuk pengeluaran kolektif. Jadi pajak ini sebagai pembiayaan pengeluaran secara umum. Dan yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang kelima, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Jadi ketika kita membayar pajak, kita tidak akan mendapatkan balas jasa secara langsung. Selanjutnya, yaitu unsur pajak. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, atau laba perusahaan. Dan yang ketiga yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak yang terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam pos belanja negara. Iuran pajak yang dipungut negara digunakan untuk membiayai pembangunan, memperluas lapangan kerja, serta membayar gaji PNS dan pensiunan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.
Dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, pemerintah ingin meningkatkan volume ekspor, pemerintah dapat melakukan pembebasan pajak ekspor, sehingga harga produk ekspor Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Misalnya, pemerintah ingin meningkatkan volume ekspor, pemerintah dapat melakukan pembebasan pajak ekspor, sehingga harga produk ekspor Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kondisi perekonomian yang stabil sangat dibutuhkan pelaku usaha, baik pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya, untuk mengendalikan kenaikan harga barang secara umum atau inflasi, pemerintah akan menetapkan pajak tinggi. Sebaliknya, ketika terjadi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak. Lalu fungsi yang keempat yaitu fungsi distribusi. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan distribusi pendapatan secara merata. Fungsi distribusi pajak ditujukan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan yang murah, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik yang nyaman, serta bantuan sosial. Selanjutnya yaitu syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, syarat keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Warga negara yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pajak tidak dipungut pajak. Syarat yang kedua yaitu syarat yuridis. Pajak telah diatur dengan berbagai undang-undang. Hal itu memberikan jaminan hukum baik bagi negara maupun bagi warganya. Pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang, artinya pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Syarat yang ketiga yaitu syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Asas ekonomi berkaitan dengan efisiensi biaya pemungutan pajak. Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Yang keempat yaitu syarat finansial. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efektif dan efisien.
serta biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Serta syarat yang kelima yaitu syarat sederhana. Pemungutan pajak harus sederhana, maksudnya agar dapat dipahami oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak atau masyarakat mudah untuk menghitung dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Jadi sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Terdiri dari 3 sistem. Yang pertama ada Official Assessment System. Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi dalam Official Assessment System ini, pemungutan pajak menyatakan bahwa jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparatur pajak. Selanjutnya, wajib pajak membayar hasil perhitungan pajak tersebut. Yang kedua yaitu Self-Assessment System. Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajak terutang yang kemudian diserahkan kepada aparatur pajak dalam bentuk surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak. Lalu yang ketiga, Withholding System. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak ketiga, yaitu bukan fiskus ataupun wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili, yaitu cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya, baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapat di luar negeri. Yang kedua, asas sumber. Dalam asas ini, cara pemungutan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Wajib pajak menurut asas ini adalah bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Asas yang ketiga yaitu asas kebangsaan, yaitu cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Sebagai contoh, setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak. Macam-macam pajak. Yang pertama, berdasarkan sistem pemungutan pajak. Terdiri dari 2 bagian, yaitu pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, seperti pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak ini bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya,
pajak penjualan maupun pajak pertambahan nilai. Macam pajak yang kedua yaitu berdasarkan lembaga pemungutan, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Contohnya seperti pajak penghasilan dan pajak ekspor. Pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Contohnya seperti pajak kendaraan dan pajak reklame. Macam pajak yang ketiga yaitu berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari dua bagian, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Contoh pajak subjektif yaitu pajak penghasilan. Jadi, pajak subjektif itu memperhatikan keadaan si wajib pajak. Nah, kalau contoh pajak objektif yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi, tidak memperhatikan keadaan wajib pajak, tetapi memperhatikan nilai dari objek pajak. Tarif pajak yang pertama yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika jumlah dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Contohnya adalah pajak penghasilan. Ketika penghasilan kena pajak seseorang atau dasar pengenaan pajak seseorang semakin tinggi, maka persentase pengenaan pajaknya juga semakin tinggi. Yang kedua, tarif degresif, yang persentasenya semakin turun jika objek pajak bertambah. Contohnya, ketika dasar pengenaan pajak 50 juta, maka tarif pajaknya 30%. Ketika dasar pengenaan pajaknya bertambah menjadi 200 juta, maka tarif pajaknya turun menjadi 15%. Tarif pajak yang ketiga yaitu tarif pajak proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap terhadap jumlah objek pajak. Contohnya seperti PPN. Misalnya, kamu belanja ke suatu toko, berapapun total belanjaannya, dikenakan pajak tetap yaitu sebesar 10%. Tarif pajak yang keempat yaitu regresif atau tetap. Tarif pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada besar atau nilai objek pajak. Contohnya seperti besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nominal berapapun dikenakan biaya materai sebesar 3.000. Selanjutnya, cara pembayaran dan pelaporan pajak. Cara pembayaran pajak yang pertama yaitu wajib pajak mendaftarkan diri melalui kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui registrasi secara daring atau online.
wajib pajak akan menerima nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak akan menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan dengan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Lalu wajib pajak mengisi surat setoran pajak atau SSP yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau di bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pos. Pengisian SSP disesuaikan dengan jenis pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Pilih metode pembayaran melalui transfer atau datang langsung ke kantor penerima pembayaran pajak seperti bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kantor pos. Setelah proses pembayaran selesai, wajib pajak akan mendapatkan arsip surat setoran pajak. Nah, arsip ini berguna ketika wajib pajak akan mengajukan keberatan karena kelebihan dalam membayar pajak. Pungutan resmi selain pajak yang pertama yaitu retribusi. Retribusi daerah merupakan pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma atau aturan yang ditetapkan. Retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat atas pemakaian fasilitas yang disediakan negara atau pemerintah. Atas pembayaran retribusi, masyarakat akan memperoleh imbal jasa secara langsung. Bagi suatu daerah, retribusi termasuk salah satu sumber penerimaan daerah. Contoh retribusi yaitu retribusi parkir, retribusi tempat wisata, dan retribusi kebersihan. Pungutan resmi selain pajak yang kedua yaitu bea. Bea merupakan pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang terjadi di kawasan pabean berdasarkan perundang-undangan. Kawasan pabean yang dimaksud seperti kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan, laut, bandar udara, dan tempat lain yang ditetapkan sebagai lalu lintas barang. Contohnya seperti pungutan bea ekspor dan bea impor. Yang ketiga yaitu cukai. Cukai merupakan iuran yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah terhadap barang-barang tertentu. Peredaran barang yang dikenakan cukai dikendalikan oleh pemerintah. Peredaran barang yang terdapat cukai juga perlu diawasi karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Contoh cukai yaitu cukai rokok dan cukai minuman yang mengandung alkohol. Baik, untuk materi selanjutnya, yang kedua yaitu menghitung pajak. Ditunggu video selanjutnya ya.